Tuhan masih ada. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Yang di rumah-rumah, biar engkau tetap percaya mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Bersama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku hampiri tak tahu di tengah baitmu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud padamu, menyerahkan
seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di meminta selamanya atas manusia. Saat ku hampiri tahtamu saat ku datang menandangmu, kekudusan melingkupiku, seluruh umat sujud berteduh menyerukan namamu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta memerintah selamanya atas manusia. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta memerintah selamanya atas manusia. Lebih lagi katakan kita masuk. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya
menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Doa saya hari ini semua dalam keadaan baik, dilindungi serta dipelihara Tuhan dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Amin. Saudara, hari-hari ini dunia sedang mengalami badai COVID-19. Bahkan hari-hari ini bervariasi, muncul varian-varian baru. Ya, yang begitu banyak orang mengalami goncangan. Begitu banyak orang mengalami gangguan dalam kesehatan. Ekonomi, bisnis, bahkan rumah tangga. Banyak terjadi perceraian. Hasil riset ya, sesuai yang saya baca, banyak terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga akibat badai COVID-19 ini. Dan yang membuat kita terenjung begitu banyak anak-anak Tuhan imannya tergoncang, bingung, bahkan mungkin kehilangan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tuhan di mana? Di mana kehadiran-Mu Tuhan? Mana mujizat-Mu Tuhan? Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kabar baik buat kita semua hari ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara yang sedang mengikuti acara ini. Bahwa Dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus.
19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu pengharapan di tengah badai. Di tengah situasi yang kita alami hingga saat ini di bangsa kita. Bagaimana badai itu masih menyertai kita semua, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akan kita belajar firman Tuhan. Yang pertama sesuai dengan bacaan tadi yang kita sudah baca. Dari Efesus pasal yang pertama ayat 18, bagian A. Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari poin yang pertama ini, ia menjadikan mata hatimu terang. Artinya Tuhan sedang berurusan kepada gerejanya hari-hari ini. Ia membuat supaya mata hati kita terang. Agar kita apa? Agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi yang poin yang pertama saya mau sampaikan, bahwa kita sedang dibenarkan oleh Tuhan. Hari-hari ini gerejanya sedang dibenarkan. Membuat mata hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Lewat badai ini, Tuhan sedang berurusan pribadi lepas pribadi lewat gerejanya hari-hari ini. Roma pasal yang kelima. Bapak Ibu boleh baca di rumah ayat 1 sampai dan kelima. Tapi yang saya mau tekankan di ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh apa? Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang membenarkan kita. Sedang menguduskan kita. Sedang mengembalikan posisi kita di hadapan Tuhan. Berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini. Tuhan ingin sedang membangun. Tuhan ingin membangun relasi kepada jemaat-jemaatnya hari-hari ini. Kepada sama mempelainya. Gembala Sidang sering mengatakan kita sedang mengalami restorasi. Dipulihkan hubungan kita hari-hari ini. Istilah-istilah sekarang banyak ya. Kita harus jaga imun tubuh kita hari-hari dengan makanan-makanan yang bervitamin tinggi. Tapi yang saya mau katakan hari ini, kita jangan lupa juga dengan imun tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita juga perlu makanan-makanan yang bergizi. Yaitu apa? Dengan membaca, dengan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan pesan gembala kita. Berapa pasal? Bapak Ibu sudah di rumah? 10 pasal setiap hari. Kita berusaha bagaimana supaya kita dapat menyelesaikan setiap hari. Supaya imun tubuh rohani kita meningkat. Supaya kita kuat dalam menghadapi badai COVID-19 ini. Poin yang kedua. Dari ayat bacaan kita ayat 18 ya, bagian B. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa janji Tuhan ini. Ya, saya ngalamin lewat firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan menyertai saya. Bagaimana Tuhan melindungi saya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus setelah dibenarkan, dikuduskan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada kekayaan yang luar biasa yang ditetapkan Tuhan bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Begitu kita berharap kepada Tuhan, begitu kita berserah kepada Tuhan,
Begitu kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Begitu banyak pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh ya, Alkitab di dalam Alkitab kita. Bagaimana Abraham mendapatkan Ishak di dalam umur yang sudah lanjut, yang tidak masuk di akal. Tapi Abraham tetap punya pengharapan. Pegang janji Tuhan. Akhirnya Abraham menerima anak perjanjian itu. Dalam usia 100 tahun. Istrinya Sarah 90 tahun. Dia pegang janji Tuhan, pengharapannya. Saya juga punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi. Bapak Ibu, kami baru beberapa minggu yang lalu, kami kehilangan anak rohani. Sering didoakan dalam healing worship. 6 bulan kami berdoa buat anak ini. Dia mengalami kanker lidah. Di dalam perjalanannya akhirnya setelah 6 bulan kami, saudara-saudara yang ada di komunitas school, kami terus berdoa dengan orang tuanya. Minta pemulihan, minta mujizat, minta kesembuhan. Kami berpuasa buat anak rohani kami. Tapi Tuhan berkehendak lain, Bapak Ibu. 1 minggu lalu, anak ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebagai bapak rohaninya, sebagai orang tua rohaninya, saya merasa kehilangan. Mana Tuhan? Janjimu mana Tuhan buat kesembuhan, buat mujizat? Saya sempat bertanya sama Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Tapi yang saya mau saksikan juga Bapak Ibu, justru orang tua dari anak ini begitu kuat imannya. Ya. Pak Rudi, Kevin sudah bersama Bapak di surga. Dia dijemput malaikat surga. Dia sudah senang dengan Bapak di surga. Dia tidak merasakan sakit penyakitnya lagi. Justru itu yang memberikan kekuatan buat saya. Juga buat teman-teman anggota kul saya. Ya, bayangkan 6 bulan kami berdoa, kami minta mujizat. Keluar masuk ke rumah sakit, operasi, kemoterapi. Tapi Tuhan punya otoritas. Kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, kita hanya meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi sudah berharap kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus punya pengharapan. Berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Secara kedagingan mungkin kami merasa kehilangan, kecewa. Tapi saya percaya Dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Satu saat dalam saat doa malam saya seakan-akan ketemu dengan anak ini. Om Rudi, Kevin sudah senang dengan Bapa. Wah, saya juga terenyuh mendengar seakan-akan dia berbicara. Ini sesuatu yang indah. Kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, kita tahu kemana kita. Di dalam berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi burung Raja Wali yang dewasa, terbang tinggi. Semakin hari semakin kuat. Di dalam peristiwa ini Bapak Ibu, di dalam peristiwa yang kita boleh alami sepanjang 2021 ini. Badai kehidupan kita, apapun yang mungkin Bapak Ibu alami juga hari-hari ini.
Tuhan ingin supaya kita mengalami lompatan iman kita. Supaya kita semakin kuat. Dan kuat memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Seperti saya sampaikan pada poin yang pertama, kita sedang dibenarkan. Dimurnikan hidup kita, hubungan kita. Supaya kita boleh mengalami lompatan iman kita. Supaya di dalam melewati badai ini, kita kuat. Karena kita tahu siapa pengharapan kita. Kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita tahu siapa yang melindungi kita. Amin, Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Harus mengalami kuasa. Kuasa Tuhan yang ajaib. Poin yang ketiga. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan itu ajaib. Kita tidak hanya mendengar, tidak hanya sekedar tahu ada Tuhan yang hebat, tetapi kita harus mengalami kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita mampu bergerak di dalam kuasa Tuhan itu, berjalan bersama Tuhan. Tuhan rindu untuk memakai kita semua hari-hari ini. Untuk melakukan amanat agungnya. Untuk menolong orang lain. Untuk menguatkan orang lain. Yang sedang mengalami badai dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Iman mereka boleh dikuatkan. Iman mereka boleh dibangkitkan kembali. Untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kepada siapa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji, ya, betapa hebat kuasanya. Sehingga mereka yang belum percaya, mereka melihat bahwa ada kuasa yang ada dalam diri kita. Yang sanggup menolong, yang sanggup membebaskan, yang sanggup menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang saya mau saksikan lagi. Setelah 1 hari anak ini dipanggil Tuhan. Lusa omnya dipanggil Tuhan. Tidak ada tanda-tanda apapun. Pagi-pagi saya dengar kabar Om Rudi, kakak saya dipanggil Tuhan. Artinya ibu dari anak Kevin ini memberitahukan saya bahwa kakaknya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ini juga dalam proses sedang layani. Bagaimana Tuhan mengambil dia. Artinya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Jadi dalam waktu 1 minggu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kami kehilangan 2 anak rohani. Tapi saya percaya mereka sudah ada bersama Bapa di surga. Kami boleh menguatkan iman dari orang tua mereka, kakak, adik mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari 3 poin yang sudah kita dengar bersama-sama. Poin yang pertama yaitu kita dibenarkan. Hari-hari ini kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus, kenaikan Tuhan. Roh Kudus sedang dicurahkan buat gerejanya hari-hari ini. Supaya apa? Gereja bergairah, gereja semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan sedang membenarkan kembali gerejanya, hubungan. Kemudian yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengalami kuasa Tuhan yang ajaib itu. Kita harus punya pengalaman-pengalaman rohani. Supaya kita dapat menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Di dalam era Pentakosta yang ketiga hari-hari ini. Tuhan memerintahkan kita pergi jadikan semua bangsa murid. Kita perlu mengalami kuasa, kita perlu mengalami mujizat. Supaya kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan. Kita boleh dapat menyaksikan
mujizat Tuhan buat jiwa-jiwa. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan pada hari ini, kita terus berharap, percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita semua. Kalau Tuhan sanggup menolong saya, memberikan kekuatan buat saya, Tuhan sanggup juga menolong Bapak Ibu. Apakah saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Bahkan jadi saksi untuk melakukan amanat agungnya? Kalau engkau bersedia, kalau engkau mau, mari kau bangkit dari tempat dudukmu saat ini. Sebagai komitmenmu sama Tuhan, bahwa aku mau Tuhan mengalami mujizat. Aku mau mengalami kuasa-Mu Tuhan. Saya akan mendoakan. Mari, engkau yang sudah berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Fokuskan mata hatimu kepada Tuhan. Saat ini juga, Dia akan memulihkan hidupmu. Biar kuasa itu mengalir. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau sendiri melihat tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah saat ini. Mereka berharap kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidup, menyembuhkan, mengalami kuasa. Saat ini aku lepaskan pengurapan dalam nama Yesus. Kau terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kuasa. Oh rapasikata kaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Terima kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rapasikata karalabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih buat lawatanmu, jamahanmu Tuhan. Kami mau bangkit dan terus berharap kepada Tuhan. Kami terus mau berjalan dengan Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ora bashikata kayara. Ora labata kayara labara 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 labara. Makasih Bapa, berkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Berkati mereka Bapa. Dalam nama Yesus. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kuasa, kesembuhan itu Tuhan. Ora bashikata. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa.
Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh mengalami mujizat, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta juga dengan 4 wakilnya ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, teruskan tambah fisik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kesehatan, kekuatan, bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala cabang kami ya Tuhan, di GBI Bintaro Hoso Shalom ya Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Kau campur tangan untuk hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, keluarganya yang juga keluarga besarnya Tuhan. Terus berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan anak-anak dalam studi ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau lawat Indonesia, penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin Presiden Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Juga para menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Indonesia. Engkau kasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dan sebelumnya kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.